Ini peran dalam kasus ini adalah memantau situasi di TKP. Ini juga ditangkap oleh tim di daerah Ciracas. Kemudian barang bukti yang diamankan dalam kasus ini, ya, diantaranya adalah satu buah celana boxer hitam milik pelaku inisial M, kemudian kaos hijau yang digunakan untuk menyumpal mulut korban, kemudian satu unit mobil Xenia merah dengan nopol B2569 TZU yang tidak kita tampilkan karena keterbatasan ruang, namun kendaraan telah disita oleh penyidik. Ini adalah kendaraan yang disewa oleh para pelaku untuk mengangkat korban setelah meninggal dunia. Kemudian membuangnya, ya. Jadi kendaraannya yang digunakan untuk itu. Kemudian barang bukti lain yang disita adalah satu buah handphone Samsung milik pelaku, kemudian satu buah handphone. Saudara, memasuki pekan kedua pengusutan kasus polisi tewas di rumah Jenderal, Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara. Jokowi meminta kasus ini diusut tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Usut tuntas. Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara mengenai kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat yang kini jadi sorotan publik. Di sela-sela kunjungannya di Nusa Tenggara Timur kemarin, Joko Widodo menegaskan pengusutan secara tuntas dan transparan perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri tetap terjaga. Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas. Buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Udah. Penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri. Buntut dari kasus ini, Kapolri pun telah menonaktifkan sejumlah perwira tinggi dan menengah. Yang pertama adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambo. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut penonaktifan ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dan transparansi selama penyelidikan kasus ini. Dengan alasan yang sama, Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, juga dinonaktifkan. Bersamaan dengan Brigjen Hendra, polisi juga menonaktifkan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Sebagai pelaksana tugas Kapolres Jakarta Selatan, Kapolda Metro Jaya pun menunjuk Kombes Yandri Irsan. Bapak Kapolda menunjuk Kombes Pol Yandri Irsan, SIK MSI, yang sehari-hari di Polda Metro sebagai Direktur Pamofit Polda Metro Jaya, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Kapolres Metro Jakarta Selatan. Pencopotan 3 perwira polisi ini tentu diharapkan bisa membuat objektivitas kasus ini, karena permintaan Presiden Joko Widodo untuk usut tuntas kasus ini dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentu harus dijawab oleh Polri demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, kita akan kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV Jumadi di Polda Jambi terkait dengan pemeriksaan Barreskrim Polri terhadap pihak keluarga dari Brigadir Yosua. Selamat sore Jumadi, masih tersambung dengan saya. Jumadi, apakah ada pernyataan polisi terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini? Ya, Jena, terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh belum dijelasin terkait pemeriksaan apakah terkait untuk persiapan otopsi nanti atau terkait pemeriksaan laporan yang diajukan oleh keluarga ke Mabes Polri. Berikutlah pernyataan Brigjen Agus. Lapan ya. Lapan itu siapa aja? Lapan saya ada 7 penyidik
deh. Masih bekerja. Dari Mabes semua Pak ya? Ya, Mabes. Tapi sampai kapan? Mudah-mudahan kalau cepat selesai cepat. Kalau masih lanjut lanjutkan. Pak, materi kedatangannya apa aja Pak? Mudah-mudahan. Pak, materi pemeriksaan apa aja Pak? Nanti masih didalami. Apa terkait otopsi ulang atau gimana Pak? Belum, masih mendalami dari keluarga. Jadwal otopsi ulang sudah diketahui Pak? Jadwal otopsi ulang? Belum, nanti ada informasi di Jakarta. Pak, untuk yang hari ini siapa aja Pak yang diperiksa Pak? Ada 11 keluarganya. 11, termasuk siapa aja Pak? Kedua orang tua Pak? Ya. Sampai saat ini 11 keluarga masih di dalam pemeriksaan oleh Polda Jambi dan didamping oleh pengacaranya. Iya. Adi, lalu kira-kira apakah sudah ada informasi terkait dengan rencana kira-kira kapan otopsi ulang akan dilakukan oleh polisi? Dari hasil rencana dengan penyidik utama Mabes Polri belum diketahui kapan akan dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nofriansah Yosua. Iya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jumadi melaporkan langsung dari Polda Jambi terkait pemeriksaan Bareskrim Polri terhadap pihak dari keluarga Brigadir Yosua. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saudara, seorang kepala dusun di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan terluka karena dianiaya oleh warganya sendiri. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi di Indonesia Update. Pesan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, biasakan konsumsi sayur, buah, dan minum air yang mengandung mineral esensial yang baik bagi tubuh. Pastikan kemasannya aman untuk bayi dan anak. Yuhu, saatnya pesta pasta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Dengan main di luar, anakku jadi belajar. Banyak kuman loh, gak khawatir dia sakit, kan ada perlindungan Detol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik, Detol. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Awas! Screen time tinggi, 9 jam setiap hari. Sekarang, semua aktivitas serba online. Beban mata sangat tinggi. Mata jadi kerja keras. Agar mata sehat dan kuat, minum iFit. Formula iFit, mata jadi kuat, kurangi mata minus. I need you, iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint. Dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku Madu TJ hitam pahit dengan kualitas Madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya
Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Update. Saudara, seorang kepala dusun di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan terluka dianiaya oleh warganya sendiri. Korban menderita sabetan senjata tajam di sekujur tubuh, bahkan jari korban terputus. Samsul Daeng Tiro yang juga sebagai kepala dusun Dengilau, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan terpaksa dibawa ke rumah sakit. Ia baru saja menjadi korban penganiayaan oleh warganya sendiri. Korban menderita luka bacok di sekujur tubuh dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. Bahkan jari tangan korban putus akibat tebasan senjata tajam milik pelaku. Belum jelas apa yang menjadi pemicu pelaku tega menganiaya korban. Usai melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Tak kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Takalar berhasil menangkap tersangka dan langsung digelandang ke Mapolres Takalar guna penyelidikan. Kepada polisi, tersangka mengaku membacok korban lantaran dibawa pengaruh minuman beralkohol. Korban sedang berboncengan bersama istri dan anaknya setelah pulang dari pesta, kemudian dicegat oleh pelaku dan pelaku langsung melakukan penganiayaan, langsung meraih korban sehingga korban terjatuh bersama anak dan istrinya. Kemudian pelaku ingin menarik kembali, korban menangkis parang tersebut sehingga jari kelingking putus dan satu jarinya juga hampir putus. Tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Takalar untuk mengungkap motif tersangka yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban ini. Tersangka akan dijerat dengan pasal penganiayaan dengan hukuman selama 5 tahun penjara. Aziz, Kompas TV Takalar, Sulawesi Selatan. Yang juga menjadi sorotan, saudara, pesta miras oplosan kembali menelan korban. 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya kritis dan dirawat di rumah sakit di Karawang, Jawa Barat. Dan berikut penelusuran tim liputan Kompas TV. Zainal Effendi bersyukur lolos dari maut setelah mengkonsumsi miras oplosan bersama rekannya saat pesta miras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Warga Karawang ini masih bisa berkumpul bersama keluarga. Zainal yang berprofesi sebagai pengatur lalu lintas di flyover Lamaran, Karawang Timur, sempat meminum miras oplosan maut bersama rekannya. Ia bersama 4 rekannya membeli minuman keras dari sebuah toko jamu langganannya untuk pesta miras. Pesta miras ia gelar bersama 4 rekannya di depan sebuah ruko tak jauh dari lokasinya bekerja. Miras oplosan yang Zainal beli dicampur dengan minuman berenergi agar mendapat efek mabuk yang lebih kuat. Saat merenggak miras oplosan ini, Zainal merasa pusing, mual, dan tak sadarkan diri. Ia pun harus mendapat perawatan seadanya di rumah. Rumah 4 orang, yang 2 meninggal. 4 orang yang 2 meninggal. Saya minum sedikit, yang satu lagi teman saya yang selamat. Selamat juga. Alhamdulillah. Akang sempat dirawat di rumah sakit? Enggak, di rumah doang sebentar, akibat puyeng-puyeng gitu. 1 hari berselang, Zainal mendengar nasib berbeda yang dialami oleh rekannya. 2 orang temannya harus meregang nyawa seusai mengkonsumsi miras oplosan. Korban sempat kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang. Miras oplosan ini tak hanya diminum oleh warga Plumbon Sari, Karawang. Minuman keras oplosan yang sering disebut jimbe telah beredar luas di sejumlah toko jamu di Kabupaten Karawang. Korban tewas akibat minuman miras oplosan ini mencapai 9 orang. Di Rumah Sakit Halira Medika Kabupaten Karawang sempat merawat sejumlah korban miras oplosan. Rata-rata pasien yang datang dalam kondisi parah dan tidak sadarkan diri hingga nyawanya tak tertolong. Polisi bergerak cepat dengan menangkap 3 tersangka. 2 orang merupakan penjual miras oplosan dan 1 orang peracik. Sejumlah barang bukti miras oplosan turut disita polisi. Tak hanya itu, rumah pembuatan minuman maut di perumahan Pesona Parahyangan, Kelurahan Plumbon Sari disegel polisi.
Pengurus warga setempat mengaku tidak menyangka miras oplosan yang menyebabkan 9 korban tewas diproduksi oleh salah seorang tetangganya. Untuk aktivitas jual beli miras, ya kita kan nggak mau tahu ya, karena ya kita tahu aktivitasnya itu penjual jamu aja, Jamu apa tuh? Ya, jamu tradisional, ya, tukang jamu lah, kios-kios jamu gitu Pak. Kalau untuk warga yang tidak dikenal itu sebenarnya tidak ada sih Pak, karena yang banyak yang sering keluar masuk itu ya karyawannya. Karyawannya aja ya? Karyawannya aja, sama saudaranya kan ada, dia tinggal sama saudaranya di sini sama keluarganya. Korban tewas akibat menenggak miras kerap terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Kami mencatat ada 68 korban tewas dari tahun 2021 hingga 2022. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah korban terbanyak, yaitu dengan 21 korban tewas. Adu gengsi sesama remaja diduga ikut memicu tingginya kasus korban tewas akibat menenggak minuman keras oplosan. Salah satu ciri dari anak-anak muda adalah mereka ingin menunjukkan eksistensinya melalui kompetisi, melalui persaingan. Nah, itu dilakukan di kota-kota di wilayah transisi, di wilayah yang muncul yang kelihatan akhir-akhir ini adalah dengan minuman keras yang dicampur dengan cairan. Semakin mengerikan cairan itu, mereka semakin tertantang. Bukan hanya bertaruh maut, mengkonsumsi miras oplosan dalam jangka waktu lama juga menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan. Meningkatnya risiko kanker, melemahkan sistem kekebalan tubuh dan berbahaya bagi jantung. Dari meminum obat-obatan atau meminum miras oplosan itu adalah satu adalah kebutaan, kedua adalah hilangnya kesadaran sampai mengakibatkan kematian, dan selain itu juga mengakibatkan kanker atau biasanya yang terjadi adalah kanker saluran pencernaan dan hati. 48 jenazah per tahun merupakan harga yang terlalu mahal demi setengguk minuman memabukkan. Apalagi sebagian korban merupakan remaja di bawah umur. Stop sabung nyawa dengan miras oplosan. Tim Liputan, Kompas TV. Indonesia Update masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya selebritas Nikita Mirzani ditangkap polisi di pusat perbelanjaan di Senayan, Jakarta Selatan. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Makin banyak belanja, makin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Awas, screen time tinggi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian saat ini ya Saudara Roy Suryo, sampai saya menyampaikan informasi ini masih menjalani pemeriksaan terkait dengan statusnya sebagai tersangka. Kemudian penyidik juga dalam kasus
ini ya telah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap 13 orang saksi ahli. Di antaranya adalah ahli bahasa, ini ada 3 orang kita periksa, kemudian ahli agama 3 orang, kemudian ahli medsos 1 orang, ahli sosiologi hukum 2 orang, ahli pidana 2 orang, dan ahli ITE ini kita periksa ada 2 orang. Kemudian di luar saksi ahli juga kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain. Ini sudah 8 orang kita periksa. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dan para saksi yang lain, penyidik menaikkan status Saudara Suryo dalam kasus ini sebagai tersangka. Dan saat ini dilakukan pemeriksaan ya dengan status tersangka. Demikian rekan-rekan ya, nanti kita akan sampaikan lagi manakala pemeriksaan hari ini selesai dilakukan. Tentunya yang rekan-rekan tanyakan apakah ditahan atau tidak, saya belum bisa sampaikan karena masih menjalani pemeriksaan. Terima kasih ya. Pemeriksaannya dari tadi ya, dari sebelum Jumatan itu ya, kemudian break Jumatan ya, sampai dengan saat ini ya. Ya. Kemarin saya sudah sampaikan ya, Polda Metro sudah menyampaikan ataupun menanggapi ya apa yang disampaikan atau ditanyakan rekan-rekan media, bagaimana tanggapan Polda Metro dengan Saudara Suryo mendatangi LPSK ya. Kami menyampaikan bahwa itu adalah hak daripada Saudara Suryo. Kemudian silakan LPSK menilai apakah posisi Saudara Suryo sebagai saksi atau korban dalam kasus ini ya. Kita menghormati itu semua. Tetapi tentunya proses penyidikan yang ada di Polda Metro ini tidak terpengaruh dengan adanya kedatangan Saudara Suryo ke LPSK. Dan hari ini juga kita melanjutkan penyidikan ya dengan memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Ya, saya rasa ini kan sudah terlalu teknis ya, nanti kita akan sampaikan berikutnya ya. Tetapi tentunya postingan Roy Suryo inilah yang membuat viral ya. Kemudian juga yang dilaporkan oleh para pelapor itu adalah postingan Roy Suryo. Itu kan pengakuan Roy Suryo bahwa dia mendapatkan dari orang lain sebelumnya. Ya. Ya. Yang dia sebagai pelapor tuh laporannya akan seperti apa Pak setelah Roy Suryo jadi tersangka? Apakah dilanjutkan apa gugur atau gimana Pak? Sebagai pelapor? Iya, dia Oh. Ya, ini yang memenuhi unsur pidana ini adalah Saudara Roy Suryo ini yang dilaporkan. Ya, makanya ini yang naik sidik gitu kan. Yang naik sidik ini. Ya, jadi yang statusnya Roy Suryo ini sebagai terlapor. Tidak memenuhi unsur pidana, saya sampaikan tadi kan. Ya, oke ya, cukup ya Roy Suryo ya. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup. Nanti kan kalau udah di ini kan masih ini ya, belum disampaikan. Baik ya, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih rekan-rekan. Silakan nanti diikuti perkembangannya, nanti kalau setelah pemeriksaan, silakan rekan-rekan nanti tanyakan kepada kita apakah ditahan atau tidak, nanti kita lihat. Saya belum bisa sampaikan karena penyidik masih meriksa ya. Terima kasih, selamat siang. Hah? Udah disampaikan kemarin itu, udah kan kemarin masalah itu.
Masih di Indonesia Update, saudara, selebritas Nikita Mirzani ditangkap polisi di pusat perbelanjaan di Senayan, Jakarta Selatan. Polisi menyebut penjemputan paksa Nikita dinilai tidak kooperatif selama proses penyidikan. Sementara itu, sang pengacara menganggap penjemputan paksa yang dilakukan polisi terhadap Nikita Mirzani sebagai tindakan yang berlebihan. Dalam video terlihat Nikita dihampiri sejumlah pria yang diduga polisi saat turun dari mobil. Nikita kemudian tampak berbicara dengan beberapa petugas dan kemudian dibawa masuk ke salah satu mobil. Seperti diketahui, Nikita tersangkut kasus pencemaran nama baik yang diusut Polres Serang Kota. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, yang tiba di Mapolresta Serang Kota mendampingi pemeriksaan Nikita Mirzani. Fahmi menyebut Nikita Mirzani sempat mengalami kelelahan dan meminta pemeriksaan ditunda. Sempat ada beberapa pertanyaan tapi tidak dilanjutkan karena Niki mungkin capek ya. Tapi yang jelas Niki dalam keadaan sehat, ya mungkin capek ya karena tiba-tiba harus datang ke sini. Jadi persoalan kenapa dia dibawa ke sini itu menjadi kewenangan polisi. Penangkapan Nikita Mirzani dibenarkan polisi dari Polresta Serang. Penjemputan paksa yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polresta Serang itu diklaim dilakukan secara persuasif. Nikita dijemput paksa polisi karena dinilai tidak kooperatif selama proses penyidikan, yaitu beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik. Pemanggilan sudah dilakukan pada tanggal 20, tetapi ada permintaan untuk diundur pada tanggal 6 Juli, benar, Rabu. Namun tersangka NM juga tidak hadir. Nah, ini merupakan representasi sikap tidak kooperatif dari tersangka NM dalam penyidikan ini. Sementara itu, panggilan paksa yang dilakukan polisi terhadap Nikita Mirzani dinilai pengacara Nikita sebagai tindakan berlebihan. Menurut pengacara, tidak sepatutnya penjemputan paksa dilakukan karena kasus yang menjerat Nikita Mirzani bukan kasus keras. Jujur, kami sangat menyayangkan dikarenakan sebenarnya peristiwa ini atau bisa dikatakan drama ini tidak perlu terjadi di tempat publik ya, dan di hadapan anak kecil gitu. Jadi karena mengingat kita bukan seorang teroris, bukan juga gembong narkoba, sehingga harus diperlakukan seperti itu. Nikita Mirzani dilaporkan oleh seorang pengusaha Dito Mahendra atas pencemaran nama baik ke Polresta Serang Kota, Banten pada 16 Mei 2022. Dito merasa dirugikan atas unggahan Nikita Mirzani di akun sosial medianya. Tim Liputan Kompas TV, Serang, Banten. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Indonesia Update seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Sebagai mantan atlet, kami sadar masa kejayaan itu ada umurnya. Itu sebabnya kami terjun ke dunia bisnis. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BDN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Tabungan BDN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh lebih besar. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Saatnya pesta-pasta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Hey, ada madu teje sase, madu teje sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teje saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Crescent Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa nge-rock and roll.
Bisa ngerok, lebih berasa. Bisa ngerol, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Makin banyak belanja, makin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Hanya di Depo Bangunan. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru, MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru, MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Malula, madu TJ. Ya, kalau panas dalam, sariawan. Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Waktu rehat lebih berkualitas dengan mengikuti berbagai informasi paling dinanti. Tim SAR Panjaitan memastikan harga minyak goreng akan mengalami penurunan. Berita dari seluruh negeri, penuh referensi. Sapa Indonesia Malam, setiap hari, live di Kompas TV. Didukung oleh Awas, screen time tinggi, 9 jam setiap hari. Sekarang, semua aktivitas serba online. Beban mata sangat tinggi. Mata jadi kerja keras. Agar mata sehat dan kuat, minum iFit. Formula iFit, mata jadi kuat, kurangi mata minus. I need you, iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Malula, madu TJ. Ya, kalau panas dalam, sariawan. Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Sebagai mantan atlet, kami sadar masa kejayaan itu ada umurnya. Itu sebabnya kami terjun ke dunia bisnis. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BDN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Tabungan BDN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh lebih besar. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Dan saudara, demikian Indonesia Update hari ini. Saya Jihan Novita, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.